Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, guru pengampu Bahasa Indonesia untuk kelas 9. Pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan aspek kebahasaan teks pidato persuasif. Dan sekarang saya akan memberikan materi metode dalam pidato. Dan yang harus diperhatikan sama seperti sebelumnya, yaitu persiapkan dengan baik, siapkan buku paket, buku tulis, dan alat penunjang lainnya. Dan jika ada sampah, silakan buang ke tempatnya. Karena salah satu prokes yaitu menjaga kebersihan. Baik, langsung saja dan inilah materinya. Semangat 45! Oke, kita ke materi Bahasa Indonesia kelas 9 semester ganjil. Untuk materi ini yaitu adalah metode pidato. Masih tetap menggunakan buku paket ini. Jika belum punya, silakan kalian join ke temannya. Jika tidak memungkinkan, silakan kalian simak video ini sampai selesai. Insya Allah saya akan terangkan secara detail. Silakan kalian buka buku paketnya halaman 60. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik atau nandas kalian dapat menelaah dan mengidentifikasi metode pidato dengan permasalahan aktual yang didengar dan dibaca, serta berperilaku disiplin dan tanggung jawab dalam observasi dan argumentasi. Jadi peserta didik nantinya diharapkan dapat menentukan jenis metode pidato yang akan disampaikan kepada audiens secara tepat. Metode pidato di sini ada 4 bagian yang kita bahas pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, metode naskah. Yang kedua, metode menghafal atau memorasi. Yang ketiga, metode impromptu atau disebut juga metode serta-merta. Yang keempat, metode ekstemporan. Oke, kita bahas ya. Jadi ada 4 bahasan pada materi ini, yaitu metode naskah, metode menghafal atau memorasi, metode impromptu atau disebut metode serta-merta, yang keempat metode ekstemporan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu metode naskah. Metode ini merupakan metode di mana orang yang menyampaikan pidato membaca naskah pidato yang sudah disiapkan sebelumnya. Naskah tersebut kemudian disusun, kemudian dibaca lengkap dari awal sampai akhir pidato. Kelebihan metode naskah adalah sebagai berikut. Penyampaiannya lancar dan permudah orator menyampaikan isi pidato. Pidato menjadi lebih fokus dan tidak melebar dari inti pembahasan. Pilihan diksi atau kata lebih tertata karena sudah dipersiapkan sebelumnya. Pidato dapat dipersiapkan secara sistematis, lengkap, dan matang. Penulisan naskah pidato dapat direvisi sebelum disampaikan di hadapan publik. Waktu yang dihabiskan dalam menyampaikan pidato lebih terukur. Kelemahan metode naskah adalah sebagai berikut. Kurang mendapat perhatian dari publik karena tatapan penyampai pidato kadang fokus pada naskah. Penyampai pidato harus pandai mengatur intensitas memandangi naskah dan berinteraksi dengan publik dengan tatapan mata. Terkesan monoton, cenderung membosankan. Oke, ini kelebihan dan kelemahannya dari metode naskah. Metode ini biasa digunakan dalam menyampaikan pidato formal dan resmi, seperti pidato kenegaraan, sambutan pemerintah atau laporan dan lembaga atau dari lembaga resmi.
Oke, ini simak video contoh dari metode naskah. Remaja adalah penerus bangsa. Maju remajanya atau pemudanya, maju juga bangsanya. Rusak pemudanya, maka rusak juga bangsanya. Remaja adalah generasi penerus yang akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa ini. Jika remajanya sudah dirusak dengan berbagai macam hal, maka remaja akan terjerembab ke lembah dunia hitam. Oke, untuk yang kedua adalah metode menghafal. Metode menghafal atau memorasi, metode ini tidak perlu membawa naskah atau teks lainnya, karena penyampai pidato menghafal seluruh isi pidato. Naskah pidato juga dipersiapkan sebelumnya, tetapi tidak dibawa saat berhadapan dengan publik. Jadi, naskahnya yang sudah disusun itu dihafal untuk dipersiapkan di hadapan audiens. Metode ini biasanya dipakai oleh orator pemula atau untuk persiapan lomba. Kelebihan metode menghafal adalah sebagai berikut: mendapat perhatian dari publik karena terjadi interaksi berupa tatapan mata. Naskah dapat dipersiapkan sebelumnya tampil. Dapat menguasai materi dengan syarat persiapan yang matang. Memperkuat dan melatih daya ingat. Kelemahan dari metode menghafal antara lain: penyampaian pidato terkesan kaku bila penyampai pidato tidak menghafal dengan baik, mudah hilang konsentrasi bila lupa. Hal ini menyebabkan metode menghafal rentan melenceng dari topik. Oke, saya siapkan videonya, silakan kalian perhatikan contoh dari metode menghafal. Kita harus membentengi jiwa-jiwa muda ini dengan tameng ilmu dan ketakwaan, dengan agama agar remaja semakin berkualitas, semakin berprestasi dalam rangka menunjukkan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Selain membentengi diri kita sendiri sebagai remaja, kita juga harus saling menjaga. Kita sebagai remaja harus berperan aktif dalam membangun masyarakat. Oke, untuk selanjutnya adalah metode impromptu atau disebut dengan metode serta-merta. Metode impromptu adalah metode penyampaian pidato tanpa persiapan naskah, catatan kecil atau menghafal sebelumnya. Metode ini bersifat dadakan. Penyampai pidato langsung berbicara sesuai apa yang ia tahu dan terlintas di benaknya. Metode ini hanya bisa disampaikan oleh orang yang memiliki jam terbang tinggi sebagai orator. Ia terbiasa dan profesional dalam penyampaian pidato di hadapan publik. Kelebihan metode impromptu adalah sebagai berikut: ekspresi kata dan pilihan diksi lebih leluasa. Pemilihan topik bahasan bebas sesuai kemampuan dan apa yang terlintas di benak penyampai pidato. Kelemahan dari metode impromptu antara lain: topik yang disampaikan dalam pidato kurang matang, pembahasannya dapat melebar dan tidak fokus, isi pidato rentan melenceng dari tema acara atau kegiatan. Kadang penyampaiannya terkesan canggung, kurang bisa menguasai tempat dan para pendengar karena dadakan. Oke, ini dari
metode impromptu. Baik, silakan kalian perhatikan contoh video dari metode impromptu atau metode serta-merta. Kita harus membentengi jiwa-jiwa muda ini dengan tameng ilmu dan ketakwaan, dengan agama, agar remaja semakin berkualitas, semakin berprestasi dalam rangka memajukan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Selain membentengi diri, kita sendiri sebagai remaja, kita juga harus saling menjaga. Kita sebagai remaja harus berperan aktif dalam membangun masyarakat. Oke, untuk yang keempat, metode ekstemporan. Metode ekstemporan adalah metode pidato yang penyampaiannya dibantu dengan catatan kecil. Catatan tersebut berisi poin-poin atau garis besar isi pidato. Jadi sebelumnya orator menyiapkan dulu poin-poin yang akan disampaikan kepada audien atau pendengar. Kelebihan dari metode ekstemporan ini adalah sebagai berikut. Penyampaiannya materi sistematis dan lengkap. Dapat mengeksplorasi ekspresi. Mendapat perhatian dari publik atau pendengar. Nampak lancar menyampaikan pidato. Kelemahan dari metode ekstemporan antara lain: penyampai pidato dituntut untuk pintar mengolah dan menyusun kata. Kesempatan memilih kata dan diksi jadi terbatas. Penjabaran pembahasan menjadi kering bila kurang wawasan dan referensi. Pidato akan kaku dan tidak menarik bila tidak dapat menjabarkan poin dalam catatan dengan baik. Oke, ini adalah kelemahan dan kelebihan dari metode ekstemporan. Silakan simak contoh video metode ekstemporan berikut ini. Oke, ada 3 poin yang perlu saya sampaikan biar kalian berubah untuk lebih baik. Ada 3 poin yang harus saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah kurap, yang kedua adalah kudis, yang ketiga adalah kuber. Kurap di sini adalah kurang rapi. Saya melihat di kelasnya banyak sekali hal yang perlu diperbaiki, seperti bangku yang tidak tertata rapi, atau meja berantakan sekali ya. Kalau bisa dirapikan. Terus yang kedua adalah kudis. Kudis jadilah kurang disiplin. Kalian dalam menjalankan piketnya itu kurang tertata begitu ya, kurang bertanggung jawab. Jadi sikap disiplinnya saya rasa itu kurang sekali. Terus yang ketiga adalah kuber. Kuber di sini kurang bersih. Kelasnya kurang bersih. Sampahnya banyak sekali berserakan, biasanya di pojok itu. Jadi kalian harus bersihkan ya, biar enak dipandang mata dan pembelajaran semakin menyenangkan, tidak ada gangguan apapun. Ya, jadi kita harus selalu disiplin ya, harus rapi, harus bersih ya, untuk meningkatkan proses KBM kita yang lebih baik. Baik, biar Nanda sekalian lebih memahami materi dari pidato ini, silakan kalian kerjakan tugas berikut secara individu. Langkah-langkah kerjanya: baca dan cermati teks pentingnya memilih tontonan televisi halaman 65. Bertolak dari teks tersebut, pahamilah gagasan-gagasan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Soalnya, 1. Tulislah pokok-pokok isi pidato di atas. Terserah mau 2 atau 3. 2. Klasifikasilah pokok-pokok isi pidato yang merupakan fakta dan pendapat. 3.
dengan memperhatikan kolom seperti ini. Fakta ada 3, pendapat ada 3. 3. Jelaskan pesan yang hendak disampaikan orator melalui teks pidato tersebut. Oke, jadi soalnya ada 3, silakan kalian kerjakan secara individu. Baik, cukup sekian dari materi yang saya sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Yang penting kita tetap sehat dan semangat dalam kondisi apapun. Yang penting kita terus belajar. Semangat 45.